Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Ini pun kami ucapkan syukur bagimu. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami mau beraktivitas. Namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jadi rema dalam hati kami agar sungguh kami dapat melakukannya dalam tiap langkah kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yakobus 2 ayat 26. Firman Tuhan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi firman Tuhan hari ini cukup jelas bagi kita saudaraku, karena firman mengatakan bahwa sebab seperti tubuh, ya, jadi tubuh kita ini manusia yang hidup, yang punya tubuh dan roh dan jiwa, ya. Ketika tubuh kita itu diciptakan Tuhan dari tanah, ya, dari debu, kemudian dihembuskan oleh nafas kehidupan dari Bapa Surgawi sehingga manusia tadi menjadi hidup. Nah, tetapi kalau nafas atau roh tadi tidak ada, tanpa roh, maka manusia tadi dia dikatakan mati. Nah, seperti yang dituliskan pada ayat 26a ini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, jadi kalau manusia tidak ada lagi rohnya, maka matilah dia saudaraku. Ya, jadi sudah hilang nyawanya, tidak ada lagi. Dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi oleh karena itu mari kita jaga tubuh kita supaya kita masih hidup. Selama kita masih hidup, mari kita jaga roh kita, karena itulah pemberian Tuhan buat kehidupan kita supaya kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan menciptakan manusia itu untuk dapat mempermuliakan namanya, ya. Dia mau kita menjadi teman sekerjanya. Jadi di dunia ini kita boleh melakukan segala yang baik, bukan yang jahat saudaraku. Jadi manusia sebenarnya mau diciptakan Tuhan di dunia ini untuk melakukan yang baik, tetapi ternyata manusia tadi jatuh ke dalam dosa sehingga dia selalu melakukan yang jahat. Nah, sekarang bagaimana saudaraku, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus manusia dari segala dosa-dosanya, yang rela dia untuk mencurahkan darahnya untuk jadi penebusan dosa, ya, menebus manusia dari segala dosanya. Nah, apakah kita masih mau melakukan yang jahat? Nah, tentunya kalau orang yang sudah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentu tidak mau lagi melakukan yang jahat saudaraku. Jadi mari kita renungkan, apakah yang masih kita lakukan setiap hari itu masih ada yang jahat di mata Tuhan. Mari kita minta ampun setiap hari supaya kita semakin hari kita diubahkan, semakin diperbaharui, karena hari Tuhan semakin dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya, tapi Tuhan berkata kepada kita supaya kita berjaga-jagalah, karena hari Tuhan tidak diketahui, ya, kapan Tuhan datang untuk kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi yang dihakimi itu adalah orang yang benar akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan akan dihukum. Nah, ini dia saudaraku. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Nah saudaraku, jadi kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman bahwa kita sudah diselamatkan, kita punya pengharapan, kita punya jaminan hidup dari Kristus. Nah, kita tahu bahwa iman itu adalah seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, maka kita punya jaminan hidup bahwa kita beriman bahwa kita punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kita di masa depan, bahwa kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia dan punya pengharapan bahwa kita diselamatkan. Nah saudaraku, inilah yang menjadi jaminan hidup kita. Kita harus beriman kepada Kristus. Namun tidak boleh hanya iman saja. Kalau kita katakan saya beriman, tapi kalau tanpa perbuatan, tanpa tindakan, maka itu adalah sia-sia. Karena di sini dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya seperti manusia tadi juga saudaraku, manusia tanpa roh adalah mati. Ternyata iman pun ternyata ketika kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi, maka iman itu pun mati adanya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku? Kita setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari kita ditegur oleh Tuhan, setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan adanya pembacaan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita, maka kita berkomunikasi dengan Tuhan secara dua arah. Jadi Tuhan mengingatkan kita, lakukanlah perintah-perintahku, kata Tuhan. Apabila kamu mau melakukan segala perintahku, maka Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, sudah menjamin keselamatan kita. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, apa yang kita lakukan saudaraku? Kita baca firman Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan, karena kebaikan yang kita lakukan itu akan dihitung Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Jadi setiap hari, semakin hari kita semakin diperbaharui ketika kita mau melakukan kebaikan tadi. Jadi jangan lagi ada marah, jangan ada lagi iri hati, jangan ada lagi dengki, jangan lagi berdusta, jangan lagi mencuri, jangan lagi berbohong dan sebagainya. Nah semuanya itu harus kita tinggalkan, tapi mari kita melakukan kebaikan, yakni mari kalau kita tidak punya materi untuk menolong orang, mari kita doakan mereka. Kalau ada pun teman kita yang berkesusahan, kalau bisa kita bantu dengan materi, mari kita lakukan. Tapi kalau tidak punya materi, mari kita doakan supaya mereka juga mendapatkan keselamatan saudaraku. Kalau ada teman kita, saudara kita juga masih jatuh di dalam dosa, mari kita doakan supaya mereka juga boleh diselamatkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua orang, Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Nah jadi mari, jadi tubuh kita tanpa roh adalah mati, dan iman kita tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jangan nanti kita masih hidup saudaraku, tetapi sudah dianggap Tuhan kita mati karena roh kita mati. Ya iman percaya kita tidak hidup. Jadi perlakuan kita tidak ada, tindakan kita, perbuatan kita tidak ada seperti yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu mari ingat bahwa ketika kita masih hiduplah kita bisa melakukan kebaikan. Ketika kita sudah mati saudaraku, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mau bertobat tidak boleh lagi, karena pada masa waktu kita hiduplah kita bisa bertobat, karena di situ kita bisa mengubah tingkah laku kita yang jahat menjadi yang baik. Yang tidak rajin membaca firman Tuhan akan menjadi rajin baca firman Tuhan. Yang suka malas-malasan akan menjadi rajin. Nah inilah yang Tuhan mau, supaya kita jangan menjadi orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa hari ini, bahwa
hidup kami ini tubuh tanpa roh adalah mati, dan hidup kami yang percaya kepadamu dengan iman percaya kami kalau tanpa perbuatan juga mati. Tuhan, ajar dan pimpin kami agar kami mau tetap setia, taat untuk membaca firman, melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami hidup di dunia ini jangan menjadi hidup yang sia-sia Bapa, tapi buatlah kami menjadi orang yang berguna bagi sesama kami manusia, terlebih bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami senantiasa untuk kami mau melakukan yang baik seturut dengan kehendak-Mu.